Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubin fi syahr Ramadan, ada 200 kesalahan yang sering muncul. Salah satunya jemaah sekalian, hati-hati peserta Ramadan ini yang ikut lomba berfastabiqul khairat tapi tidak memahami fikih prioritas di bulan Ramadan, terutama di saat ceramah itu berlangsung. Saya mengamati Bapak, ini bisa didiskusikan. Ada saya lihat ceramah memilih tetap mengaji. Orang ceramah, dia juga mengaji. Mengaji itu bagus, mendengar ceramah itu bagus. Ini butuh fikih prioritasnya, yang mana didahulukan. Saya memahami waktu mengaji itu namanya itlaq, mutlak, besar dan panjang waktunya. Sementara dengar ceramah seperti ini sangat terbatas, namanya ditakkid atau khusus. Al-itlaqu ala itlaqihi atau al-itlaqu yajri ala itlaqihi ma lam yuqaid. Kalau memang longgar waktunya, lebih baik tinggalkan menuju sesuatu yang sempit. Dengar ceramah itu pas sempit, mengaji panjang, maka secara cerdas beribadah, maka lebih bagus didahulukan dengar ceramah. Tentu banyak pertimbangan. Bukan karena saya, tapi siapapun yang ceramah. Ada mengatakan, aku dengar tonju Ustaz. Itu mendengar ceramah beda dengan diam. Karena di situ faiza quri'al Quran fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan ayat, bacakan hadis, ada perintahnya itu fastami'. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik, supaya itu yang mengundang la'allakum turhamun. Ada paham, ada hidayah mudah masuk dalam diri kita. Satu saja Pak pengumumannya. Insya Allah kita masuk. Saya bersyukur karena di depan saya tidak ada waktu disiapkan. Itu artinya bebas, bisa 1 jam, bisa 45 menit, bisa 10 menit. Disesuaikan saja, insya Allah. Saya pinjam waktu tak kurang lebih 10 menit ke depan. Kalau lebih sedikit 2 menit, minta maaf. Bicara tentang keluarga, ini sebenarnya materi pokoknya. Kalau kita buka Al-Quran, Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali itu dan super penting Pak. Betapa banyak nanti ahli surga Pak karena kekuatan keluarga. Dan betapa banyak nanti orang diseret ke neraka karena gagal mengurus keluarga. Baca maki di surah Al-Insyiqaq misalnya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Nanti akan ada orang menerima catatan amalnya itu dari sebelah kanannya dia terima. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan dia akan dipermudah dalam hitungannya nanti. Dia akan mudah nanti dalam hitungan. Nanti itu akan dihisap, ada orang yasira, ada nanti asira. Dihitung mudah sekali. Dan begitu dia karena mudah, apa yang terjadi Pak? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia segera menemui keluarganya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Yang pertama dia ingin
ceritakan kebahagiaan kesuksesannya adalah ahli keluarganya. Ternyata memori keluarga itu Pak panjang, sampai di akhirat itu terbawa. Di dunia kenangannya, tapi sampai di akhirat itu akan dikenang itu keluarga. Bapak Ibu, kalau kita bahagia di dunia kan yang pertama diingat keluarga yang paling dekat. Kita ingin ceritakan kesuksesan kita. Di akhirat kalau orang sudah lolos dihisab, yang pertama dia ingat Pak keluarganya. Tapi ayat di bawahnya itu surah yang sama. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Dan ada orang nanti menerima itu Pak catatan amalnya dari belakang. Fasawfa yad'u subura. Nanti dia akan berteriak celaka-celaka. Wa yasla sa'ira. Karena dia akan dapat api neraka menyala-nyala. Kenapa? Innahu kana fi ahlihi masrura. Karena dulu dia tidak beres dengan keluarganya. Hati-hati Pak, urusan keluarga ini bukan perkara ringan. Karena itu Quran menyebutkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan juga keluargamu. Dari mana? Dari percikannya api neraka. Itu barangkali intinya Pak. Mohon jangan sukses sendiri, tapi sukses bersama dengan keluarga tak. Yang suami istri tadi tentu sudah selesai ini babnya karena anaknya. Yang pokok bagaimana ini suami istri, dia satu jurus, satu arah, satu konsep, satu visi, satu misi membina anak-anaknya Pak. Saya setuju dengan kata itu, memupuk jiwanya anak. Karena sesungguhnya anak itu Pak subur akidahnya, subur tauhidnya, tinggal dipupuk saja. Karena anak sejatinya tidak ada nakal Pak. Anak sejatinya itu sesungguhnya adalah dia bisa menikmati ibadah, bisa menikmati Ramadan, bisa menikmati ketaatan. Dari mana kita dapat? Hadis Bukhari. Nabi menyebutkan kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir itu dalam keadaan kefitrahan kesuciannya. Fitrah suci itu Pak, senang berdoa, senang berzikir, merasa butuh kepada Allah, senang memanggil Allah itu, senang taat, itu fitrah. Tapi kalau ada anak Pak yang susah sholat subuh, susah sahur, susah bangun, susah taat, susah beribadah, bahkan menentang, itu karena fa'abawahu, kedua orang tuanya. Dan di sini Pak maaf, fa'abawahu itu bapak duluan, baru ibu. Ada nanti pembahasan orang tua, itu wali daya, itu ibu dulu baru bapak. Tapi dalam konsep mendidik anak untuk tumbuh beribadah, ternyata didahulukan fa'abah, bapaknya dulu. Maaf bapak-bapak, jangan menyalahkan istri kita kalau kita belum siap menyalahkan diri kita. Kita kunci dalam melahirkan ke narasi mencintai agama, mencintai Ramadan, mencintai syariat-syariat Ramadan. Kuncinya fa'abawahu yuhawidani. Mungkin bapaknya yang mirip pendidikannya model Yahudi, Yunasirani, mungkin model pikiran dan penerapan kehidupannya di rumah tangga mirip Nasrani, atau Yumajisani, mungkin penerapan ilmu yang dia terapkan mirip Majusi. Anak sejatinya Pak penurut, anak sejatinya adalah pencinta, anak sejatinya adalah taat dan soleh. Tidak ada anak dilahirkan Pak dalam keadaan menentang, tidak ada. Orang tuanya yang mencetak seperti itu. Karena itu kalau kita menuntut ilmu, salah satu ilmu yang wajib bagaimana memupuk jiwanya ini anak. Maaf bapak dan saudara sekalian, kita bisa membuka orang-orang sukses Pak, menemani anaknya sukses beribadah. Ibrahim
diabadikan dalam surah As-Saffat ketika anaknya masih kecil, tumbuh dewasa, perang orang tua tampil di situ. Ibrahim berkata, falamma balaga ma'ausa, ketika anaknya itu mau tumbuh dewasa, apa yang terjadi mas kalian? Maka falamma balaga ma'ausa qala ya bunayya inni ara fil manam, anakku, saya melihat dalam mimpiku anni azbahuka, saya melihat dalam mimpiku saya menyembelih lehermu nak. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak kalau saya menyembelih lehermu? Coba lihat Pak, dialognya seorang anak, dialog orang tua dengan anak dalam pendidikan akidah tertanam sekali itu Pak. Bagaimana Ibrahim itu teladan menemani anaknya tumbuh dalam sebuah ibadah dan ketaatan, diminta ibadah menyerahkan lehernya. Bagaimana pendapatmu nak? Bukan diperintah tapi diajak berdialog. Nanti ahli psikologi perkembangan anak akan menjelaskan tafsirnya ini, bagaimana menghadapi anak dari tahap umur ke umur seperti menjelang dewasa, remaja, berarti tahap dialog yang paling banyak diajarkan untuk menanamkan cinta, menanamkan kesetiaan Pak. Itu Ibrahim tidak memerintah anaknya, tapi dia seperti bahasa teman, bahasa kawan. Bagaimana pendapatmu nak kalau saya menyembelih lehermu? Sang anak mengatakan, ya abati, wahai bapakku yang baik. Wah, luar biasa itu Pak, kalau ada bahasa anak, ya abati. Ini bahasa tertinggi menurut versi Quran, ungkapan seorang anak yang diungkapkan kepada kedua orang tuanya. Kalau ya abi Pak, ya abi, wahai bapakku, itu biasa. Tapi kalau dia bilang ya abati, itu cinta dan kepatuhan, cinta dan ketundukan. Ya abati, wahai bapakku yang baik dan terhormat. Apa kata? If'al, ayah, kalau itu perintah Allah, if'al ma tu'mar, lakukan apa saja yang diperintahkan, ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kalau itu maunya Allah, ananda siap apapun. Enak nih Pak, kau dikasih bangun anak tak makan sahur, nak bangun, senyum dia bangun, bahagia dia bangun, dia ajak ke masjid, bahagia dia ajak dia baca Quran, bahagia dia. Tapi ini Pak, mohon maaf, sebelum mencetak anak soleh, paling bagus kita solehkan diri kita lebih dahulu. Quran sebagai penutup bercerita ke empat manusia hebat Pak. Di surah Ali Imran, ini satu-satunya surah yang pakai keluarga. Tidak ada surat dalam Quran pakai keluarga Pak, cuma satu saja, surah Ali Imran, keluarganya Imran. Ini dia badikan, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Kata Allah, kami memilih 4 model keluarga, 4 manusia terpilih di dunia Pak menurut Allah. 1, Adam, tidak disebut keluarganya. Wa Nuhan, tidak disebut keluarganya. Adam, Nuh, personifikasinya disebut. Person Adam, person Nuh. Sementara 2 manusia di belakangnya, wa ala Ibrahim wa ala Imran, disebutkan keluarganya Pak. Ahli tafsir menjelaskan kenapa Adam berdiri sendiri, tidak ada keluarga. Allah tidak jadikan teladan keluarga Nabi Adam Pak. Bapaknya memang Adam sukses, tapi ternyata anaknya yaitu Qabil membunuh adiknya sendiri, saudaranya yaitu Habil. Jadi putra Nabi Qabil dengan Habil terjadi pembunuhan, pertumpahan darah. Ini yang membuat Nabi Adam Pak tidak terpilih keluarganya. Ada orang sukses tapi pribadinya Pak, dia tidak bisa sukses membawa nama keluarga.
Adam contoh. Kemudian wanuhan, Nuh disebutkan oleh Allah juga berdiri sendiri. Padahal Nabi ahli dakwah, ahli tauhid, paling sabar, paling tekun, tapi juga tidak disebutkan keluarganya. Kenapa tidak disebut keluarganya? Karena Nuh juga gagal Pak membawa misi keluarganya tampil yang terbaik. Istrinya sendiri tidak taat, anaknya yang bernama Kan'an juga tidak taat. Dan sepanjang sejarah Pak, Nabi Adam sampai manusia akhir akan ada manusia begini, sukses bapaknya tapi tidak bisa mengantar istri dan anak sukses. Ada manusia hebat Pak, sukses di luar, dihormati di luar, tapi susah senyum kalau di rumah karena dia gagal mengurus rumah tangganya. Nah itu Pak, mohon maaf, mungkin bulan Ramadan ini satu momentum buat kita untuk dijadikan tafakur, banyak merenung. Siapa tahu saya lebih banyak mengurus anaknya orang di luar, tapi saya melupakan anakku sendiri yang saya akan pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Perlu diberi waktu Pak. Mungkin Ramadan ini saatnya kita memulai. Perhatikan dan jangan Bapak Ibu kikir tidak memberi waktu yang terbaik buat anak kita. Maaf, banyak orang tua mengatakan, tunggu dulu nak, sibuk ki bapak, tunggu dulu nak, sibuk mama. Maaf Bapak Ibu, itu kikir sama anak kita sendiri. Anak adalah sesuatu yang maha besar buat dalam hidup kita. Belajarlah bagaimana kita belajar dari manusia sukses. Ibrahim, bukan Ibrahim disebut wa ala Ibrahim, keluarganya Ibrahim. Bahkan ada super hebat Pak, Imran, bukan nabi, bukan rasul, bukan juga sahabat, tapi disebut wa ala Imran, dan keluarganya Imran. Hebatnya Imran Pak, Imran itu satu kepala rumah tangga menikah dengan seorang perempuan namanya Hanna. Biasa-biasa saja Pak, solehnya biasa normal. Tapi di balik kesuksesannya, Imran dengan Hanna melahirkan sosok anak lebih soleh dari ibu dan bapaknya. Itulah Maryam. Maryam itu Pak, lahir dari laki-laki biasa, perempuan biasa, soleh, tapi belum seberapa kesolehannya. Belum berapa kesolehannya Imran dengan Hanna, suami istri. Tapi anaknya Maryam, Masya Allah. Dan ada lebih hebat dari Maryam, itulah Nabi Isa alaihissalam. Jadi grafik keluarga yang sukses Pak, maaf, semakin ke bawah semakin soleh, semakin ke bawah semakin terhormat, semakin ke bawah semakin terlihat bahwa orang ini bukan manusia biasa. Mohon maaf, jangan bangga dengan bapak tak Pak, jangan bangga dengan kakek dan nenek tak. Oh saya dulu kakekku kiai, oh saya dulu kakekku ulama, saya dulu bapakku, saya dulu saya keturunan. Oh bukan begitu Pak. Kalau yang begitu Pak, kebiasaan jahiliyah membanggakan bapak dan ibu mereka. Yang paling bagus, siapa yang kita didik di rumah kita, dan bagaimana hasilnya hari ini. Mari jadikan Pak Ramadan sebagai madrasah paling mulia, mengembalikan anak-anak kita untuk mencintai Allah Tuhannya, mencintai syariatnya, mencintai nabinya, mencintai ibadahnya lewat pendidikan pesantren Ramadan atas bimbingan kedua orang tuanya di rumah. Jangan-jangan bapak ada di sini tapi anak kita di luar. Jangan-jangan kita masuk masjid tapi anak kita masuk bukan di masjid. Barakallah, barakallah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.